Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, guru, staf, karyawan SIMK 6 dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pidato singkat kali ini saya akan menjelaskan apa itu khamar dan hukum meminum khamar. Apa itu khamar? Khamar secara bahasa bermakna buah anggur yang diperas yang bisa memabukkan atau menutupi akal. Khamar disebut demikian karena khamar bisa menutupi akal. Jadi, secara bahasa, khamar berasal dari anggur, bukan dari jenis lainnya. Pakar ulama fikih berselisih pendapat dalam menentukan definisi khamar secara istilah. Pendapat terkuat yang mengatakan bahwa khamar itu meliputi segala sesuatu yang memabukkan, sedikit ataupun banyak, baik berasal dari anggur, kurma, gandum, atau yang lainnya. Pendapat ini dipilih oleh ulama Madinah, ulama-ulama Hijaz, para pakar hadis, ulama Hambali, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Dalil pendapat yang disebut sebagai berikut. Pertama, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar, setiap yang memabukkan pastilah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. Kedua, dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai al-bit' atau arak yang diminum penduduk Yaman. Beliau mengatakan yang artinya setiap minuman yang memabukkan maka itu adalah haram. Hadis riwayat Bukhari nomor 5586 dan hadis Muslim nomor 2001. Simpulannya, khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, bukan hanya dibatasi pada perasaan anggur saja. Mabuk itu memiliki dua sifat. Yang pertama, hilang kesadaran. Kedua, merasakan sensasi tenang atau rileks hingga euforia, ngefly atau bahagia berlebihan. 7 tahapan yang akan terjadi saat mabuk alkohol. Pertama, rileks. Kedua, ngefly, mabuk berat, hilang keseimbangan, pingsan, koma, dan hingga kematian. Khamar itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun atau kotor untuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan yang bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhati-hatilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Konsekuensi haramnya khamar adalah jual beli khamar diharamkan, segala yang mendukung produksi khamar diharamkan, baik penyedia bahan baku, kerja pabrik, produsen, investor, hingga pembuat legalitas investasi khamar. Segala sesuatu yang mendukung konsumsi khamar diharamkan, seperti pemesan, pelayan, pemberi hadiah, agen, pedagang besar, dan pengecer. Tidak duduk-duduk di sekitar orang yang minum khamar. Khamar tidak boleh dijadikan obat. 3 dosa bagi peminum khamar. Pertama, pecandu khamar disamakan dengan para penyembah berhala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pencandu khamar seperti penyembah berhala. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3375.
Kedua, pecandu khamr diancam tidak masuk surga. Dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya pecandu khamr tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan selanjutnya yang ketiga, sholat peminum khamr tidak diterima selama 40 hari. Dari Ibnu Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya khamr adalah induk sebagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, sholatnya selama 40 hari tidaklah diterima. Jika ia mati dalam keadaan khamr masih di perutnya, berarti ia mati seperti matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam silsilah hadis As-Sahihah nomor 1854 menyatakan bahwa hadis ini hasan. Maka tidak terima sholatnya maksudnya adalah tidak beri pahala walaupun ia tetap diperintahkan untuk sholat. Sekian dari saya, Bayi Pratama. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.